Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menantikan kita, yang mau datang dengan hati yang rindu, lapar dan haus akan Dia. Saya percaya semua kita yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua, ya kita mau datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang memilih kami. Bahkan Engkau mau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat karya keselamatan yang boleh kami alami. Kami bersyukur buat kesempatan di hidup ini kami boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Karena kehadiran-Mu itu segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari apapun. Kami bersyukur Tuhan Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence, Lord.
selamanya Engkau setia. Sekali lagi katakan Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, tandakan di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, tanda kami berserah padamu selamanya. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang paling kami syukuri di hidup ini selain Engkau hadir dalam hidup kami, selain kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Kau sumber kebahagiaan, Kau segalanya dalam hidup kami, Kau segalanya. Oh, terima kasih, terima kasih. Kau segalanya Tuhan. Mari datang hampiri tahta kekudusan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan pujian syukur buat anugerah rahmat-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ini nyanyian syukur kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
Kami mau nyanyikan syukur bagimu, sembah kami, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami sembah. Mari naikkan nyanyian baru bagi Tuhan, pujian penyembahan bagi Tuhan. Naikkan syukurmu pada Tuhan, nyanyikan haleluya bagi Tuhan. Biar puji-pujian ada di dalam mulut kita untuk memuji namanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Ajaib perbuatanmu Tuhan, ajaib anugerahmu, ajaib janji-janjimu, ajaib segala firman-Mu. Kami mau taat, kami mau setia, melakukan kehendak-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi mari angkat imanmu kepada Tuhan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lebih lagi katakan, hidup kami Tuhan mau menggenapi setiap firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lebih lagi dengan iman kita mau berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lebih lagi saudara katakan, dengan iman kita mau menyenangkan. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord, tanda mujizat
tahu Tuhan Engkau sudah berjanji memberikan kepada kami janji-janji yang begitu berharga. Janji akan penyertaan Tuhan, janji akan pemeliharaan Tuhan, janji akan berkat dan mujizat ketika kami taat melakukan segala perintah-Mu Bapa. Karena itu bagian kami adalah hidup dalam ketaatan, agar kami boleh menggenapi setiap firman-Mu atas hidup kami. Kami mau Tuhan menggenapi janji-Mu dengan cara kami hidup dalam ketaatan firman-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Mari sambil angkat tangan sekali lagi kita mau katakan pada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran hidupku Tuhan. Kami rindu tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya saat kami rindu untuk melihat janji-Mu tergenapi, maka Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Namun Engkau Tuhan yang melihat untuk kami mau melakukan bagian kami, agar Tuhan dapat melakukan bagiannya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu. Ketika kami taat melakukan, maka Engkau Tuhan yang berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk uluran tangan saudara dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. Dan tetap dukung dalam doa perjalanan kami tanggal 20 sampai tanggal 22 berada di NTT. Dan puji Tuhan, beberapa tim Mesbah Doa di NTT sudah bergerak untuk melakukan survei. Dan inilah beberapa kondisi gereja dan hamba-hamba Tuhan yang akan kita bantu di NTT. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang sore hari ini berkenan bertemu dengan saya, Pendeta Trailus Tanisip, Gembala Jemaat GBI El Roy Bone Ana, Kecamatan Kubang Barat, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 4 April tahun 2021 jam 12.30 malam. Kami mengalami badai yang cukup luar biasa sehingga menghantam gereja kami GBI Bone Ana sehingga hancur, tidak bisa kami gunakan lagi. Karena itu saya bersama dengan hamba Tuhan juga jemaat mohon kepada Ibu Dewi Waksi bersama dengan teman-teman yang ada di Jakarta untuk bisa membantu kami sehingga kami bisa dapat membangun kembali gereja yang sudah rusak. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Debbie dan tim yang hadir untuk mengunjungi kami, Jemaat GPD El Sadai Kuang Kakak. Dengan adanya bencana, angin gereja kami rubuh dan saat ini timnya sudah ada. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon dukungan dari Ibu untuk membantu. Yang ada bersama dengan kami berkumpul di tempat ini dan mereka melihat kondisi keadaan kami
Kami berdoa dan kami mohon kepada Tuhan. Tuhan terus berkati. Dan kita berdoa saudara supaya kerinduan mereka agar gereja mereka yang rubuh tidak bisa lagi buat beribadah dapat kita bangun kembali, tentunya karena campur tangan Tuhan. Untuk sumbangan saudara yang sudah masuk, kami juga sudah membelanjakan sembako yang puji Tuhan langsung di Bulog Kanwil NTT sudah dikerjakan supaya ketika nanti kami datang tinggal dibagikan. Pembalut, susu dan juga ribuan baju baru dari pabrik yang juga dari jemaat Mesbah Doa juga akan kami salurkan di sana, susu bayi dan lain-lain. Terima kasih saudara, dan kita percaya bahwa ya apa yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia, karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menolong saudara-saudara kita. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan saudara agar saudara juga tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, ya, saya berterima kasih buat yang sudah terus mengirim kesaksian, dan biarlah kesaksian ini akan menguatkan iman setiap kita yang mendengar. Ya, Shalom, selamat sore Ibu Debbie, saya Milka dari Toraja. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Awal tahun 2019 saya ikut investasi yang waktu itu lagi marak-maraknya. Investasi yang menjanjikan profit yang begitu fantastis ya. Awalnya saya agak ragu Bu untuk ikut karena waktu itu suami saya persiapan untuk sekolah yang pastinya memakan biaya yang lumayan besar. Tapi di sisi lain saya berpikir apa setidaknya saya putar saja lumayan untuk tambah-tambahan. Dan akhirnya saya ikut investasi sebesar 200 juta, di mana uang itu sebenarnya adalah uang persiapan untuk biaya sekolah lagi suami saya. Beberapa bulan berjalan tidak ada kendala dan saya begitu terlena dengan profit yang saya terima setiap bulannya. Dan pada pertengahan kontrak berjalan, akhirnya investasi yang saya ikuti itu bermasalah. Owner pialang saham di penjara. Waktu tahu itu saya begitu hancur ya. Saya bingung mau berbuat apa. Sementara dana untuk sekolah suami saya sudah habis untuk diinvestasikan. Saya juga tidak ngomong kepada suami karena saya takut kalau ngomong. Namun akhirnya sebulan berjalan suami saya tahu dari temannya. Lalu saya kena marah dari suami saya. Katanya dari dulu kan memang saya tidak setuju, tapi kamu itu yang ngotot. Akhirnya saya cuma diam, menerima dan terserah mau bilang apa, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, ini menjadi pelajaran bagi kita ya saudara. Kalau mau apa-apa untuk uang, terutama kita suami istri itu harus bersepakat. Apalagi mau ikut saham-saham seperti ini, jangan bertindak sendiri, gegabah sendiri. Alkitab berkata orang yang ingin cepat kaya itu pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi kalau pengen cepat kaya ya dipikir-pikir lagi lah ya, karena pasti ada resikonya. Ya, dari kesaksian ini kita bisa mengambil hikmah dan nilai ya. Ini istri menaruh uang di investasi tanpa bertanya pada suami, padahal itu uang untuk suaminya sekolah. Ya, lalu suaminya bilang memang dari dulu kan saya tidak setuju tapi kamunya yang ngotot. Saya hanya diam, saya menerima dan terserahlah saya mau dibilang apa, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena memang salah. Dan sampai akhirnya saya hanya berlutut di kaki Tuhan, Bu. Setiap malam saya datang kepada Tuhan. Saya mengakui semua kesalahan saya meminta ampun karena saya sudah tergoda dengan godaan iblis. Saya berpuasa dan saya betul-betul menggumuli. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya hanya meminta pengampunan-Mu. Apapun yang terjadi ke depan akan saya jalani.
Tetapi aku tahu Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kami tergeletak. Akhirnya awal tahun 2020 bertepatan dengan corona masuk ke Indonesia, suami saya berangkat untuk sekolah ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan. Sebelum berangkat saya bilang, ya kita berhemat ya. Nanti kalau saya dapat rezeki sedikit-sedikit saya kirim. Dan kalaupun nanti sudah kepepet tidak ada uang lagi, kita jual mobil saja. Kata suami saya, ya tidak apa-apa, yang penting kalian baik-baik ya. Dan luar biasa Bu, Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik. Selama suami saya pendidikan, Tuhan mengirim orang-orang untuk menolong kami. Banyak yang memberikan bantuan, dan selama pendidikan pun suami saya kadang telepon, ya dia bilang, "Ma, ada yang kirim uang." Saya betul-betul berterima kasih kepada Tuhan, ya. Saya bilang, "Tuhan, saya tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan saya dan suami saya." Dan sampai selesai pendidikan tidak ada kendala sedikit pun, dan Tuhan mencukupkan semua pembiayaan. Bahkan yang membuat saya lebih takjub dengan kebaikan Tuhan, dana yang sangat-sangat minus Tuhan buat bisa berlipat kali ganda. Selesai pendidikan, bahkan uang di rekening suami saya masih tersisa banyak. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Saya betul-betul takjub dengan segala kebaikan Tuhan. Oh iya Bu, saya mengenal mesbah doa dan mesbah syukur dari tante saya ketika beliau berkunjung dan mengajak kami untuk ikut berdoa bersama. Setelah tante saya kembali ke Depok, saya dan anak-anak terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Bahkan saya juga mengajak suami yang kebetulan juga tugas di Kelapa II, dan saya senang bahwa suami saya merespon dengan baik. Malahan kalau sudah dekat waktu untuk mesbah, dia yang mengingatkan. Dan sudah lama saya mau bersaksi Bu. Sampai anak saya yang pertama kadang bilang kepada saya, "Mama, kapan Mama bersaksi? Ya kita mau dengar supaya dibacakan Ibu Debbie di mesbah doa." Saya bilang, "Iya nanti ya, Mama pasti bersaksi." Luar biasa penyertaan Tuhan Bu, bagaimana Tuhan menolong kami dalam masa terpuruk sehingga kami bisa keluar, dan semua karena Tuhan. Sekian kesaksian saya, kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Amin. Iya, puji Tuhan, dari kesaksian yang sudah kita dengar, ya harus kehilangan uang 200 juta. Dan yang luar biasa ya, bahwa ibu tidak ngotot meminta Tuhan kembalikan uang 200 juta itu. Karena ada orang-orang itu yang yang kadang-kadang sama Tuhan itu, yaitu yang seperti kita baca dulu ya, kurang ajar kepada Tuhan. Yang di kitab Yeremia berapa malam lalu ya. Ya ada saudara orang-orang yang datang kepada saya konseling, "Bu, saya ikut saham. Ya uangnya hilang Bu, sekian ratus juta. Tolong doakan supaya Tuhan kembalikan." Lah ya, kamu ikut saham di tempat saham, minta yang punya saham yang kembalikan, jangan Tuhan yang suruh dikembalikan. Nih loh orang-orang Kristen ya. Ikutnya saham, ketika sahamnya bangkrut, ditutup, lalu mintanya Tuhan yang suruh balikin sahamnya. Waktu ada duit gak pernah ngasih buat Tuhan, malah Tuhan suruh kembaliin uang yang hilang di saham. Ya, bertobat saudara ya. Ingat Alkitab berkata, barang siapa ingin cepat kaya, dia pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi kalau saudara hari ini kehilangan, ya sudah, jangan stres, jangan maksa Tuhan untuk kembaliin, bersyukur, ya sikap hatinya rela, dan yang terutama minta ampun. Kita mendengar kesaksian malam ini, ibu ini tidak memaksa Tuhan mengembalikan uangnya, tetapi dia bilang hanya berdoa, berpuasa, bilang, "Tuhan ampuni aku. Ampuni kesalahanku, sudah terbujuk oleh bujukan godaan iblis." Ya. Jadi saudara, ya, dan ketika dia berserah, Tuhan itu turut bekerja, bukan mengembalikan uangnya tetapi mencukupi kebutuhan mereka.
ya dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, bahkan sampai suaminya selesai sekolah, ya bahkan dananya masih tersisa di rekening. Itulah cara kerja Tuhan, tetapi saya percaya ibu sudah kapok pasti ya untuk melipat-lipat gandakan uang yang seperti itu. Ingat saudara, Alkitab bilang siapa yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan cuma mau cepat kayanya, itu sudah satu paket dengan pencobaannya. Iya, baik. Iya, kita percaya saudara, ketika Tuhan mempercayakan kita berkat, maka berkat itu kita harus gunakan sebaik-baiknya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah ikut ya terbeban untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Doakan, kami akan berangkat hari Selasa. Dan ada yang tanya, Bu, mesbah doa tetap ada? Mesbah doa tetap ada. Sekarang semuanya sudah canggih, kita bisa ya siapkan semuanya. Saudara tetap ikut mesbah doa dan tetap dukung kami saudara ya. Saya percaya saudara, setiap kebaikan yang saudara sudah tabur, tadi kita sudah lihat cuplikannya kemarin, juga kita sudah lihat cuplikannya ya, apa yang akan kita lakukan di sana untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang di dalam bencana ya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap saudara ya, dan saya percaya ini akan terus berkesinambungan karena tidak bisa hanya sekali kita menolong mereka untuk pembangunan gereja yang hancur, tapi mungkin akan berbulan-bulan karena kami akan pantau sampai dengan selesai saudara ya, dan kita akan terus memberikan laporan saudara tentang sejauh mana yang sudah kita lakukan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia 51. Ya, sekarang kita sampai di ayat yang ke-46. Ini panjang ya tentang Babel ini. Karena memang Babel ini penghukumannya luar biasa, makanya juga ditulisnya panjang sekali tentang penghukuman Babel saudara ya. Ayat 46. Keluarlah dari tengah-tengahnya hai umatku, kata Tuhan. Ayat 45 yang terakhir kemarin. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Ya, kitalah yang harus keluar dari dosa. Kitalah yang harus melarikan diri dari dosa. Kitalah yang harus bertanggung jawab atas keselamatan nyawa kita. Karena itu saudara, sehebat apapun pendeta mendorong saudara untuk keluar dari dosa, ya tetap saja saudaralah yang punya andil, saudaralah yang punya kuasa atas diri saudara. Enggak ada pendeta hebat yang bisa mendorong saudara kecuali saudara yang punya niat untuk keluar. Ayat 46 berkata, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan apabila ya penguasa lalim melawan penguasa lalim. Ayat 47, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya akan terbunuh, akan rebah di tengah-tengahnya. Saudara, firman Tuhan berkata kepada umatnya, ya kalau kita lihat ayat 46 ini sambungan dari 45. Tuhan berkata kepada umatnya, kan keluarlah kalian dari tengah-tengah mereka. Biarlah hatimu jangan kecut, Tuhan bilang, buat kita anak-anak Tuhan, buat kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, biarlah hatimu jangan kecut dan jangan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini akan datang kabar ini dan tahun kemudian akan datang kabar itu. Apabila kekerasan datang dan para penguasa lalim, ya Tuhan berkata, hari-hari ini juga persis sama kita mendengar tahun ini akan krisis, tahun depan akan semakin lagi krisis. Tapi firman Tuhan bilang, buat anak-anak Tuhan jangan kecut dan jangan takut. Ya, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah bersandar pada Tuhan ya, karena Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan mengandalkan Dia. Ayat yang ke-48, maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak, demikianlah firman Tuhan. Jadi orang akan senang ketika Babel dijatuhi hukuman, karena memang Babel ini negara yang sudah punya kuasa yang menaklukkan semua bangsa-bangsa. Ayat 49,
Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di atas Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Ya, jadi Babel ini sudah membunuh banyak sekali orang dan Tuhan membalaskan segala kesombongan mereka. Saudara, ayat 50 berkata, kamu orang-orang yang terluput, kata firman Tuhan, dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Ya, Tuhan bilang, kamu yang sudah terluput, orang-orang diluputkan Tuhan ya dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, terus. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Ya, jangan padam, ingat Yerusalem kota kudus tempat Tuhan di sana, ingatlah akan Tuhan. 51, kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib. Noda meliputi muka kami sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Umat Tuhan berkata, mereka yang tersisa berkata, kami malu Tuhan sebab kami telah mendengar tentang aib. Noda yang sudah meliputi muka kami akibat dosa juga Tuhan izinkan umat Tuhan mengalami sengsara. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat kudus di rumah Tuhan. Bangsa itu dilumpuhkan oleh rasa bersalah karena mereka ya melihat masa lalu mereka. Pasukan Babel telah menajiskan bait suci dan bangsa itu malu untuk kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi Tuhan Allah menyuruh mereka kembali ke kota itu. Tuhan bilang, teruslah berjalan dan jangan berhenti. Biarlah Yerusalem kembali timbul di hatimu. Kota kudus Tuhan sudah dikalahkan dan sudah dinajiskan oleh berhala-berhala mereka. Dan rasanya mereka bilang, kita udah gak mau balik ke sana lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu harus kembali ke sana. Tuhan menyuruh mereka kembali ke kota itu karena Dia akan menghancurkan Babel sebab dosa-dosa yang mereka perbuat, saudara ya. Jadi Tuhan itu menyuruh untuk mereka jangan takut, tetaplah berjalan ke Yerusalem. Biar Yerusalem kembali timbul di dalam hatimu. Ya, Tuhan akan memulihkan kembali. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita bertobat. Ayat yang ke-52, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya di seluruh negeri. Ya, di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Ya, firman Tuhan berkata, saudara, ya akan Tuhan hukum mereka. Ya, bahwa orang-orang yang ya pada waktu itu semua orang-orang ya akan mengerang oleh luka tertikam. Ayat 53. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sehebat apapun kita membangun sebuah kenyamanan, sehebat apapun kita membangun pekerjaan usaha, sehebat apapun kita mengumpulkan uang yang rasanya itu menjadi sesuatu yang cukup untuk membuat kita itu percaya. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh perusak datang, maka semuanya bisa berubah. Keadaan akan berubah. Tidak selamanya engkau kaya. Keadaan akan berubah. Tidak selamanya kita sehat. Karena dalam segala keadaan, tempatkanlah Tuhan pada prioritas yang pertama di hidup kita, saudara ya. 54, dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Ayat 55. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Ayat 56. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. 57. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya. Sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan, Sang Raja yang Tuhan semesta alam. Ya, saudara, Tuhan berkata bahwa Dia akan menjatuhkan Babel, ya, dan
Tidak peduli seberapa kuat mereka, ketika Tuhan mengizinkan perusak datang menghancurkan, maka mereka akan dirusak. Ayat 58, beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, suku-suku bangsa berlelah-lelah untuk api saja. Ya, saudara, tembok-tembok tebal, pintu-pintu gerbang yang tinggi berbicara rasa aman. Apa yang membuat kita merasa aman hari-hari ini dalam hidup kita? Apakah karena deposit kita yang banyak? Apakah karena jumlah rekening kita yang banyak? Atau apakah karena kita merasa kita sehat? Atau kita merasa karena kita sudah divaksin? Apa yang menjadi pintu tebal di hidup kita sekarang? Apa yang menjadi pintu yang temboknya tinggi yang membuat kita merasa aman? Akan diruntuhkan oleh Tuhan. Karena itu tempatkanlah Tuhan sebagai tembok perlindungan dan benteng penjagaan hidup kita. Bukan karena vaksin kita merasa pede untuk bisa keluar, ya, tapi karena firman Tuhan berkata Tuhan yang melindungi kita. Ya, bukan karena ya uang yang banyak maka kita merasa aman menjalani hidup ini, karena satu saat uang bisa hilang. Ya, kayak kesaksian tadi yang di saham. Saudara, semua bisa hilang dalam sekejap, hanya Tuhanlah yang tidak pernah ya berhenti menjaga kita. Ayat 59, pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahsea ketika Seraya pergi bersama-sama Sedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Ayat 60, Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Ayat 61, ya, kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. 63, apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat. Ayat 64, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi. Oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Iya, jadi saudara, kita tahu bersama ya pesan yang diberikan oleh Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria. Ya, ketika Seraya pergi bersama-sama dengan Raja Sedekia, Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya pada waktu itu adalah kepala perlengkapan. Memang Yeremia tidak dapat mengunjungi Babel waktu itu, jadi dia titip pesan kepada Seraya. Ya, pada waktu itu pejabat yang mengurus perlengkapan pasukan. Ya, dia titip pesan, ya, dia bilang, ini Seraya, titip kitab ini, gulungan ini, ya, nanti kamu bacakan di sana, dan setelah kamu bacakan, tenggelamkan di dasar sungai. Ya, dalam pesan terakhir Yeremia ini kita menemukan kembali tema kembar berupa kedaulatan Allah dan penghukumannya. Babel telah diizinkan untuk menindas bangsa-bangsa lain dan juga Israel, tetapi Babel sendiri akan dihukum seperti yang dulu ya kita sudah baca. Sekalipun Allah bisa menghasilkan kebaikan dari kejahatan, ya, Dia tidak mengizinkan kejahatan untuk luput dari hukuman. Itulah, ya, kita pernah tahu dulu Babel pernah dipakai Tuhan untuk menghancurkan bahkan menjatuhkan hukuman atas Israel sendiri. Ya, Tuhan itu bisa memakai, ya, di sini dikatakan Allah bisa menghasilkan kebaikan dari kejahatan, tapi Dia tidak mengizinkan kejahatan untuk luput dari penghukuman. Artinya apa? Babel yang jahat pernah dipakai oleh Tuhan untuk membalas, ya, murkanya kepada bangsa Israel, tetapi Babel tetap jahat. Ya, jadi dia juga tidak luput dari penghukuman. Orang fasik mungkin bisa berhasil untuk sementara waktu, tapi jangan terlena, jangan tergoda untuk mengikuti, ya, terus hidup mereka, saudara. Karena kenapa? Satu saat orang fasik akan menerima juga penghukuman dari Tuhan. Karena itu tetaplah kita bertahan dalam kebenaran. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam dosa, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan.
Bukan soal kita matinya kapan. Kita mati nanti malam juga, it's okay, gak apa-apa asal kita sudah bertobat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadap Tuhan? Karena itu mari saudara, kita mau bilang pada Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Bapa hidup kami menggenapi firman Tuhan, agar kami mendapatkan perkenanan-Mu dalam hidup kami, dan hidup kami boleh senantiasa layak di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai hidup kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang tetap setia. Bahkan dalam hati kami, hati yang hidup dalam kebenaran. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, Tuhan pimpin untuk kami boleh terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mengejar perkenanan Tuhan sehingga rumah tangga kami diberkati, pekerjaan diberkati, bahkan rumah tangga keluarga kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Demikian dengan keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami di usia senja mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, beri damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Bahkan keluarga kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, di mana saja berada. Mereka semua yang ikut mesbah doa malam ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau sakit penyakitnya datang karena dosa, kami memohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada dalam ikatan dan pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ikatan kuasa kegelapan, roh kenajisan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, amarah, keterikatan dengan narkoba, obat-obatan terlarang, rokok, judi, minuman keras, kami tolak dalam nama Yesus. Mampukan kami keluar Bapa dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan kami berdoa untuk setiap WA, SMS yang sudah masuk Tuhan. Mereka yang ada dalam pergumulan rumah tangga, hutang piutang, apa saja Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas. Engkau yang memuaskan hasrat hidup mereka. Engkau yang menjadi jawaban. Engkau yang membawa kami dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Berkati Tuhan Yesus. Kami percaya juga semua yang merindukan memiliki keturunan hari-hari ini Tuhan menjawab. Dalam nama Yesus keturunan ilahi boleh diberikan. Roh kemandulan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan siap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan, dan biarlah kami terus menjadikan Engkau tempat sandaran kami. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala kekacauan, malapetaka, kerusuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kasihi bangsa ini Bapa.
Biarlah Engkau terus memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kepemerintahan mereka, seluruh jajaran kabinet yang ada, menteri-menteri. Tuhan, semua orang-orang yang duduk di MPR, DPR, kepala-kepala daerah, bahkan TNI Polri yang terus menjagai kesatuan dan persatuan bangsa ini. Tuhan jagai, tidak ada yang memecah belahkan, bahkan menjadi satu dalam satu kesatuan. Kami percaya Indonesia dalam tangan, dalam hati, hujan pertobatan tercurah. Berkati juga semua tim medis yang ada di garis terdepan berdiri menangani COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin tunduk pada kehendak-Mu Bapa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di dunia, mereka yang terus setia berdoa bagi bangsanya di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, berikan kesembuhan, tidak ada kematian massal. Juga semua pergumulan kami ada jawabannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa, kami semua malam ini membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan Tuhan memberkati.